Saya tuh suka sekali kasih kesaksian hidup karena jujur Bapak Ibu, saya adalah orang yang tidak pernah bercita-cita masuk di dunia keartisan. Saya lahir di Manado tapi besar di Kepulauan Sangihe. Jadi saya udah hatam lagu di tengah ombak. Karena setiap kali kami naik kapal, kalau udah berubah lagu dari Nia Daniati Panceponda ke di tengah ombak, berarti depan badai. Ya kan? Tinggal pilihnya kita akan ke pulau-pulau terdekat atau nyampenya ke Filipina. Filipina tinggal dua, yang jemput Davao berarti duta besar, kalau Mindanao yang jemput Abu Sayyaf. Jadi lagu tadi udah lagu yang kita udah hafal dari kecil Bapak Ibu. Jadi saya lahirnya cuma numpang di Manado, tapi besarnya di Sanger. Dengan keterbatasan daerah kami, otomatis yang namanya segala sesuatu berhubungan dengan pendidikan kami agak susah teman-teman. Buku cetak cuma ada di gurunya. Dan kalau kita dulu CBSA, sistemnya catat buku sampai habis. Jadi karena pakai papan tulis kan sama kapur gitu-gitu. Jadi kita dari dulu saya udah mentok, ya pasti jadi petani lah. Ya naik kelapa, naik cengkeh, naik pala, ya meninggal di antara tiga inilah. Entah jatuh dari kelapa atau dari jadi mana gitu. Terus saya masih ingat sekali, saya lulus SMP, kami jumlah siswa 167. Saya juara 164. Ini jujur Pak. Tapi dari 167 kami seangkatan, yang juara 1, juara 2 sampai juara 5 sekarang mereka jaga toko. Yang urutan 165 stand up komedi terbaik, terlaris, termahal di Indonesia. Asik. Jadi kadang kita nggak pernah tahu cara Tuhan memberkati hidup kita tuh aneh bin ajaib. Betul? Teman-teman, saya berarti orang Manado. Dan Anda pasti tahu Sulawesi Utara adalah 3 provinsi yang menghasilkan cewek cantik dan cowok ganteng di Indonesia. Dunia entertain pasti banyak banget orang Manado. Banyak Pak. Tapi mohon maaf sayang, sombong boleh ya. 15 tahun berturut-turut Sulawesi Utara artis yang paling top Mongol. Saya putra daerah yang sudah main film 51 layar lebar. Belum yang kelihatan cuman ininya doang. Kalau dihitung kayaknya udah 102. Film terakhir judulnya Jangan Seperti Bapak. Enggak. Ada pesugihan. Film horor lah Pak, emang paling cocok sama muka kan. Jadi ya udahlah. Jadi dari 51 film tersebut saya hanya kurang lebih 7 jadi cowok. Ya, 7 jadi cowok. Ya 44-nya yang ngondek Pak, nggak apa-apa. Yang penting doi masuk, orang Manado bilang itu. Karena kalau Mongol pingin jadi pemeran utama di sebuah film, karena saya suka ditegur pendeta, Pak Mongol kan hamba Tuhan, sekolah ambil misi kok jadi bencong di film. Pak pilih dong karakter yang memuliakan Tuhan. Saya bilang kasihan Pak pendeta, selama Aliando, Al Ghazali, Chico Jericho, Jeffrey Nicole masih hidup, nggak mungkin Mongol nyampe nya di situ Pak. Tapi saya ingat nasihat salah satu senior pelawak Indonesia, dia bilang begini, Mongol, film memang butuh yang cantik dan cakep, tapi untuk jatuh dari pohon butuh yang jelek. Enggak apa-apa bos. Gitu. Saya main sinetron pertama naik enak turun oga jadi kuntilanak bos. Nggak ada dialog, cuman gitu. Jadi saya akhirnya bilang sama Oma kita mau sekolah boleh. Oma bilang nggak usah sekolah. Ngana di Sangir jo, ngapain sekolah tinggi-tinggi gitu. Tapi Mongol ngotot sekolah teman-teman. Akhirnya mungkin karena Oma merasa pasti kalau bahasa Manado, karena bosen dengar Mongol ngotot pingin sekolah, jadi Oma bilang begini ke Mongol, ya udah ngana pi Manado jo. Pergi ke adiknya Mama Mongol, karena Mama Mongol meninggal Mongol usia 4 tahun. Papanya Mongol hilang di saat mamaku hamil 2 bulan. Jadi otomatis Mongol udah dari kecil yatim piatu.
Jadi menurut ukuran manusia, untuk mencapai sebuah kesuksesan dengan kondisi seperti itu nggak mungkin teman-teman. Tetapi Mongol ingat janji Tuhan bahwa bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Betul? Jadi nyantai teman-teman. Until now saya satu-satunya stand up yang masih manggung. Yang lain udah enggak teman-teman. Udah berpindah haluan. Mongol masih nge-gig stand up sampai hari ini. Kemarin libur 2 bulan ke Amerika. Sorry, biasa sayang. Karena bulan puasa kan nggak mungkin ada tausiah bersama Mongol dan buka puasa. Ngapain? Saya belum pindah agama bos, jadi masih aman. Masih doyan babi kecap, jadi susah ya. Ya mohon maaf ya. Mau ya Tumya, maaf ya. Karena ini kan yang hadir kayaknya 90% mungkin Kristen. Kan orang suka nanya, Ngol kenapa sih kekristenan selalu harus makan babi? Karena jujur aja teman-teman, jangan kita gampang percaya kata oknum dokter yang tidak bisa bertanggung jawab atas statementnya. Karena banyak oknum dokter yang kadang justru dia yang larang tapi dia duluan yang mati. Jujur-jujur aja teman-teman. Iya toh? Kita makan nih, mohon maaf saya nih artis, makan nasi putih jadi materi sama mereka. Pak Mongol, jangan dong nasi putih, nanti gula kamu tuh tinggi Pak Mongol. Karbonnya nanti begini-begini. Kadang-kadang gue yang bayar, dia yang repot gitu. Terus saya nanya, jadi dok bagaimana? Pak Mongol tuh karena kulitnya Pak Mongol sangat kering, jadi harus rajin makan sayur Pak Mongol. Biar bisa membuat kulit Pak Mongol tidak terlalu kering. Biar ada glowing-glowingnya gitu. Saya bilang dok, kambing tiap hari makan sayur. Mukanya begitu-begitu aja dok. Nggak ada glowing-glowingnya. Disuruh makan buah, no monyet Tuhan Yesus tiap hari dia makan buah. Begitu-begitu judipin muka. Jadi kadang kita ribet dengan apa? Menurut kata orang, padahal cek dulu dompetmu cukup kah tidak? Nggak boleh makan babi. Kenapa dok? Ada cacing pita Pak Mongol. Terus dimasak pada 1000 derajat Fahrenheit, cacing pitanya nggak mati. Saya bilang tenang dok, selama dikunyah putus cacingnya. jadi boleh dong makan ya kan, aman lah, yang penting nggak usah ribet. Meninggal itu di atas yang menentukan. Jadi Mongol nggak jadi, akhirnya ke Manado niatnya mau sekolah, ternyata saya disuruh Karjajo dulu 1 tahun baru sekolah. Jadi Mongol masih ingat banget, dibawa ke Bumi Beringin 1 nomor 5, saya diantar untuk jadi pembantu di salah satu keluarga di Manado. Jadi Mongol berangkat ke sana, ke rumah beliau. Ibunya ngomong tugas Mongol nyanti ngepel, ngelap kaca, ama nyirem bunga, deng baca burumpu kalau bahasa Manado. Terus siangnya nih bapaknya datang dari kantor, terus dipanggil lah Mongol dari belakang, Ron sini, mau dikenalin ke bos yang lakinya. Terus dikenalin, Son ini yang mau kerja. Nih bapaknya nggak bilang apa, dia cuma nanya, umur berapa ngana? Terus Mongol kasih tahu umur Mongol. Terus dia bilang, lah ngana pe umur ini umur sekolah. Jadi langsung bilang sama istrinya, Lorin ngana pi daftar ini anak sekolah. Terus dia sudah boleh kerja, fokus sekolah. Itu cara Tuhan teman-teman.